Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Vivin, mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Perkenalkan, saya Sofiana Putri dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, jurusan Manajemen. Izin mewawancari Ibu mengenai Organization Leadership Behavior. Sebelumnya, saya sebagai perwakilan dari kelompok saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Oke, siap. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Jadi, Apabila ada pekerjaan yang belum diselesaikan oleh rekan kerja yang tidak dapat masuk kerja, apakah Ibu berkenan membantu untuk mengerjakan tugasnya? ya, tentu saja saya akan membantu jika memang pekerjaan itu ada deadline-nya. Dan itu akan menjadi penghambat kinerja dari tim. Ketika itu harus diselesaikan dan tim kita salah satunya tidak ada karena tidak masuk kerja, maka namanya juga satu tim harus mengcover atau mengakomodir tugas dari temannya tadi. Kecuali itu kalau tugasnya sangat personal, kemudian tidak urgent gitu ya, maksudnya masih bisa dikerjakan oleh yang tidak masuk tadi besoknya gitu. Tergantung kerja teamworknya gitu deh. Nomor dua, apakah Ibu ingin membantu rekan kerja yang pekerjaannya overload atau berlebihan? Tentu saja kalau memang itu menjadi begini, kalau dalam satu tim kemudian ada tujuan bersama dan ternyata salah satu dari tim kita itu memang overload, ya memang harus bantu karena di situ ada apa ya, ada sisi profesionalitas yang dibangun secara bersama-sama, sehingga kalau tidak dibantu, nah maka akan mengganggu hasilnya itu nggak akan baik ketika ada satunya overload, kemudian satunya lagi terlalu kaku, saklek, ya sudah itu kan pekerjaanmu, nah itu tidak benar juga. Kita harus membantu mana yang menjadi percepatan sebuah organisasi, entah itu sekolah, entah itu apapun ya, institusi yang itu kita mencapai tujuan bersama, ya harus membantu jika ada teman yang overload. Dan seperti yang ketiga, bersediakah Ibu membimbing proses orientasi karyawan baru tanpa diminta? Ya, itu memang sudah menjadi tugas yang menempel pada saya. Jadi sudah menjadi sudah menjadi sebatas suatu keniscayaan ya bagi kita selaku karyawan lama atau selaku pokoknya karyawan atau guru gitu ya, dan ternyata ada orang baru, maka sebagai tanggung jawab kita pada lembaga, jika ada yang perlu bantuan kita, tanya kepada kita tentang suatu pekerjaan yang harus dia selesaikan, ya kita harus dengan sukarela memberikan orientasi kepada karyawan yang baru. Dan itu semuanya harus begitu, nggak boleh pelit ilmu lah gitu dalam satu tim. Bagaimana jika terdapat konflik di dalam organisasi, apakah Ibu bersedia akan selalu menjaga nama baik organisasi? Gini, kalau ada konflik dalam satu organisasi itu pasti ada. Cuman kita harus sadar posisi gitu ya. Ketika konflik itu dalam organisasi itu pasti ada yang berwenang, Pak. Nah, misalnya saya sebagai guru, ketika saya bermasalah dengan murid, itu bagaimana SOP-nya? Oh, saya harus melalui wali kelas. Oh, wali kelas nggak ngatasi, berarti BK tidak ngatasi, oh berarti pimpinan sekolah. Kesesuaian tidak ngatasi, baru ke kepala. Tidak boleh ketika ada konflik ya, kemudian kita tidak mengadu, melapor ke yang berwenang, entah itu kepala sekolah, entah itu kesiswaan atau wali kelas, malah kita mengeluh sana sini, mengadu domba, kemudian menjadikan masalah itu tidak selesai,
justru semakin memperburuk image organisasi kita. Misalnya curhatnya ke, misalnya saya kerja di SMP, kemudian saya punya masalah di internal di SMP, kemudian saya tidak berani ngomong ke yang lain, malah cerita ke teman saya di SD. Nah itu kan akhirnya membentuk opini ya, oh di SMP itu gitu, padahal belum tentu yang saya adukan ke teman itu benar gitu ya. Jadi selalu harus diselesaikan secara internal dan sesuai SOP. Dan mungkin kalau SOP-nya itu tidak mungkin, wah ini urgent, ini tidak bisa berlapis-lapis, kita harus masuk ke kepala, ya dilaksanakan aja sesuai dengan tingkat level konflik itu sendiri. Konflik ini harus diselesaikan segera. Jadi saya harus begini. Oh kak, konflik ini masih bisa didiskusikan besok pagi. Ya sudah, kita selesaikan besok pagi. Yang penting itu ada ikhtiar untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, tidak merugikan satu atau yang lainnya. Lalu bagaimana ibu mengajarkan sikap adil kepada siswa saat kerja kelompok? Ya ini susah ya. Sikap adil itu proporsional ya. Nah kadang-kadang sudut pandang siswa itu tidak begitu. Ibu pilih kasih gitu ya. Nah ini sikap adil ini bisa mencari strategi. Jadi misalnya dengan sekarang kan aplikasi banyak ya mas ya, kayak diacak gitu, kemudian nama siapa yang keluar, itu adalah strategi kita untuk menghindari suudzon anak-anak kepada kita gitu. Dan kan ini transparan ya nak ya. Ayo coba kita hitung 1, 2, 3 putar, stop. Siapa itu namanya? Oh ini Bu ya. Sudah. Jadi hal-hal yang seperti itu mungkin bisa kita berikan edukasi kepada anak-anak gitu. Bagaimana ibu menangani situasi di mana siswa menunjukkan sikap tidak sportif saat sekolah? Gini, kalau ada anak seperti itu maka dia butuh pendampingan khusus, dia butuh pembinaan khusus, dan tidak boleh kita menasehati di depan semua anak tentunya. Jadi kita harus melalui pendekatan. Nah pendekatan itu macam-macam ya. Itu adalah skill guru. Bagaimana keterampilan guru itu tahu, makanya tahu betul karakter anak. Wah ini sifatnya tidak bisa kalau dikerasi, berarti dengan cara apa? Ya mungkin diajak bicara yang ringan-ringan dulu kemana. Wah ini senangnya sepak bola misalnya. Maka ketika dia melanggar, kita akan berikan treatment pendekatan secara personal. Setelah itu baru kita punishment, kita beri. Senangnya sepak bola, dia kemarin nendang bola sampai misalnya sampai memecahkan itu, kemudian dia tidak tanggung jawab gitu ya. Ya kita ambil kesenangannya. Kamu karena begitu, kamu nggak boleh main bola dulu sampai sekian hari. Biar itu mengajari anak-anak supaya sportif. Apa yang merestitusi itu mengajak anak berpikir untuk membangun sendiri, menyadari kesalahannya, kemudian membangun untuk tidak mengulangi kesalahannya gitu. Jadi misalnya ya tadi itu kamu nendang bola sampai kacanya pecah, gitu tuh gimana ya? Oh iya Bu, saya tadi nendang itu kekerasan karena gini. Nah, itu salah apa enggak? Nah kalau kamu, oh iya Bu saya salah misalnya gitu. Oh ya kalau salah, kira-kira gimana ya memperbaiki kesalahanmu itu? Dia diajak berpikir untuk mencari solusi sehingga dia nanti ingat dan dia akan bertanggung jawab. Oh iya Bu kalau gitu saya akan ganti. Oke, kalau kamu ganti cermin itu atau kaca itu, kamu pakai uang siapa? Uang orang tua. Nah kalau pakai uangnya orang tua, berarti orang tua repot nggak? Repot. Kenapa kamu nggak bisa cari uang sendiri untuk mengganti kaca itu? Nah, gimana caranya? Ya kamu nabung, uang jajanmu dipakai untuk membelikan kaca. Dengan begitu anak akan sadar, ternyata konsekuensinya berat ya, tapi dia sadar karena digiring. Nah itu caranya.
Apa yang membuat ibu bangga menjadi seorang guru? Ya, sangat bangga sekali karena guru itu ternyata ketika anak kita memiliki followers pasti mas, followers, jadi kita itu pengikutnya banyak ya. Tapi kalau itu ya anaknya itu chemistry dengan kita ya. Jadi kemudian ini adalah profesi yang mulia dan kita dijanjikan bahwa tidak hanya dapat gaji di dunia, tapi nanti ada jariah yang kita tidak tahu itu kita terima nanti di akhirat itu. Tapi kalau ngomong gitu kan terlalu jauh ya. Kalau ngomong pahala, yang jelas kita punya kebanggaan ketika anak-anak itu mengingat kita di usianya nanti yang sudah lulus alumni. Loh, Vivian masih ngajar di situ. Iya nak, waduh, Bu, terima kasih ya, saya dulu pernah diajar ibu tentang ini, misalnya gitu. Misalnya bukan pada konten pelajaran tapi masalah sikap. Ibu masih ingat Bu, saya dulu pernah gini-gini. Oh iya lah, ingat banget, saya dulu nakal ya Bu. Oh iya nakal, tapi alhamdulillah sekarang sudah insaf gitu. Jadi itu yang tidak dan biasanya guru katanya siapa yang bodoh. Nggak tahu ya, tapi itu teori ya. Oke, sudah. Bagaimana ibu menangani tantangan atau ketegangan yang mungkin muncul di lingkungan kerja? Iya, jadi itu sebagai sunatullah, di mana-mana pasti kita itu ada tantangan dan mungkin juga adanya gesekan-gesekan. Nah, yang penting kita berpikir logis, rasional, tidak berpihak, netral, mana yang benar ya kita luruskan, gitu ya, yang salah ya diluruskan. Kita tidak gini loh, senengannya rasan-rasan gitu, hibah gitu, sehingga ketegangan itu tidak semakin melandai, tapi makin runyam gara-gara kehadiran kita. Jadi kita tuh berperan dengan lingkungan itu, sepanas apapun lingkungan, sebisa mungkin kita jadi air, jangan sampai kita jadi kompor gitu. Jadi kalau menurut saya ya menggunakan akal yang sehat, kemudian tidak berpihak dan berusaha memberikan pencerahan sedikit lah, walaupun tidak diterima gitu ya. Setidaknya kita menunjukkan sikap keberpihakan kita kepada yang benar, sudah cukup gitu. Apakah ibu pernah memberi reward berupa barang atau non barang kepada siswa yang berprestasi? Iya dong. Rewardnya itu biasanya kita akan kalau sekarang kan dunia medsos ya, jadi kita buatkan flyer, anak kan senang, misalnya dia tasmi hafal satu, kita buatkan fotonya, kita pasang tasmi, kemudian dia menang apa saja, itu kita buatkan banner yang menjulang tinggi, kita punya itu, selamat kepada. Setelah itu dia masuk ke story-nya sekolah gitu ya. Terus kalau non barang, kalau barang itu biasanya kalau dia berprestasi ya kita duplikasikan apa itu pialanya, kemudian biasanya kita ajak minta apa nak itu. Kalau misalnya menang terus kita tidak berupa uang, itu kita bukan enggak, tapi kita beri teman biar tidak money oriented. Aku pengen balok lomba cek nolak gue gitu, itu sangat tidak situasi. Jadi biar uangnya itu dipakai ya makan-makan, sedikit makan-makan, sedikit menduplikasi piala, dan sisanya dipakai untuk uang pembinaan gitu. Itu reward saya. Atau mungkin saja beli snack, siapa yang hadiah kecil ketika menang kuis, ini ya yang menang gitu. Kalau misalnya ya itu sudah saya doakan sedikit kebaikan anak-anak harus kita apresiasi, setidaknya secara verbal. Oh iya nak, Masya Allah, ini anak hebatnya SMP Khadijah misalnya gitu. Terus saya bangga sama kamu, kamu luar biasa gitu. Terus kamu bisa jadi inspirasi teman-temanmu, terima kasih ya gitu. Kadang-kadang sampai tembus ke orang tuanya juga, terima kasih ya Bu, anak jenengan di sini sangat berprestasi dan lain sebagainya. Dan apakah ibu berkenan mendengar keluhan siswa terkait permasalahan internal sekolah dan memberi sarana atau masukan terhadap siswa yang sudah berkonsultasi kepada ibu? iya, malah
kita itu punya kadang-kadang survei melalui Google Form. Jadi ketika ada setelah kegiatan itu kita sebar angket pakai Google Form. Apakah kamu puas dengan kegiatan ini? Terus apa yang kamu sukai dan apa yang tidak kamu sukai gitu. Terus karena kalau keluhan secara langsung itu kadang-kadang tidak langsung ke saya, tapi ke guru-guru. Nah, saya mendengarkan keluhan guru-guru dari keluhan anak-anak. Jadi kita memang kan tidak bersentuhan ya langsung dengan anak-anak, sehingga ketika saya lewat gitu, terus saya tanya gimana tadi itunya, Bapak Bu, alhamdulillah bagus Bu. Nah itu kira-kira apa yang kamu mungkin ada masukan apa gitu. Nah, itu dia bicara, karena anak sekarang itu beda dengan saya dulu waktu dengan guru, banyak sungkannya, banyak basa-basinya, banyak takutnya. Anak sekarang enggak, Bu, saya lewat gitu, Bu, kasinya loh kok panas ya Bu gitu. Oke, nanti saya bilangkan ke Wakasarpas ya, kena gitu. Terus lagi, Bu gitu. Jadi anak sekarang lebih komunikatif ya, sehingga kita tidak perlu memposisikan diri itu jaim gitu, oh malah gak nyampe gitu. Terus jadi saya sering mendengarkan itu. Apakah Ibu turut andil serta mendukung siswa yang mengikuti Olimpiade guna mengharumkan nama baik sekolah? Ya tentu saja begini, saya itu yang memfasilitasi gini, ada informasi ke saya, karena saya sebagai kepala ya, informasi ke saya, langsung saya masukkan, saya teruskan ke Wakakesiswaan. Di situ ada grup namanya pentas prestasi atau apa gitu. Grup itu adalah grup yang sudah saya bentuk tim untuk pembinaan lomba-lomba. Jadi di situ itu tempat share lomba, kemudian di situ juga tempat share prestasi ya. Jadi kalau menang itu fotonya mana dan sebagainya. Nah itu saya selalu mensupport teman-teman begini. Ini loh ada lomba ini, insya Allah sekolah mampu membiayai ini. Nah, kemudian orang-orang akan membina itu. Jadi ada wadah tim khusus ya, sama saya beri nama kok, tapi saya lupa apa ya, tim apa itu, pokoknya keren namanya itu, grup itu saya lupa. Jadi itu adalah tempat guru-guru yang punya potensi melatih OSN dan sering menang itu saya buatkan grup, dan di situ alhamdulillah saling memotivasi sehingga memang ya tempatnya prestasi gitu. Bagaimana jika ada siswa atau siswi yang tidak mematuhi aturan sekolah? Apakah Ibu akan memberikan sanksi atau hukuman? Jadi aturan kan sudah jelas ya. Kemudian yang menegakkan itu adalah semua guru dan semua guru dan termasuk kita. Jadi kita itu sudah punya rekam mediknya itu, peserta didik gitu. Ada rekam didik di situ. Kalau ada anak melanggar itu sudah tinggal masukkan di jam sekian anak ini melanggar apa, dan nanti akan diproses oleh sudah digital gitu. Terus pasti punishmentnya berlapis-lapis ya. Mereka sudah tahu. Misalnya terlambat pagi, terlambat ya. Terlambatnya berapa menit, berapa hari. Ya, kalau intens sekian hari, maka dia harus ikut pembinaan. Setelah pulang sekolah, dia ngaji Quran sambil berdiri 1 juz. Jadi dia sampai jam 5, setengah 6. Gitu. Jadi dia sudah pikir, gimana aku nambah jam daripada gitu aku nggak telat. Itu menjadi aturan yang jelas dan yang harus disepakati. Jadi mereka tahu. Baik, untuk wawancara selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk wawancara selanjutnya akan saya lanjutkan. Ya. Apa yang Ibu lakukan ketika ada salah satu kelas yang tidak ada jam pembelajaran, namun suasana di kelas tersebut kurang kondusif? Ya, terima kasih Mas. Jadi
kalau ada guru yang tidak masuk kelas, yang pertama adalah pasti kita sudah punya aturan harus memberi tugas dari gurunya itu nitip tugas. Nah itu akan ditunggui oleh guru piket, bukan guru piket. Nah, seandainya, nah ini yang perlu dilatih itu adalah guru piket itu, sehingga guru piket itu tidak hanya pasif tetapi bisa memberikan treatment sehingga kelas itu tidak rame, kelas itu menyenangkan dengan skill-skill yang tentunya ya harus diasah gitu ya. Di ini ada di ujung tombaknya dari guru piket, dan guru piket itu pun juga dibekali dengan ilmu supaya kelas ini tetap bermanfaat dan aktif gitu ya selama ditinggal guru itu ya. Bagaimana respon yang ibu berikan ketika terdapat seorang siswa yang melanggar peraturan yang ada di sekolah? Ya, jadi tentunya saya sebagai guru ya misalnya itu harus melapor ke kalau itu pelanggarannya misalnya pelanggarannya ya misalnya dia ngomong kotor gitu ya, maka saya sebagai guru punya intervensi penuh mengingatkan dia. Tapi kalau itu memang sudah tidak wajar gitu ya, maka intens misalnya itu butuh bantuan selain guru bersangkutan, maka yang pertama adalah kita kerjasama dengan wali kelas, biar wali kelas juga mendekati membina. Wali kelas sudah, baru BK sudah mentok, baru kesiswaan mentok, baru kepala sekolah. Jadi tidak langsung gitu Mas, tidak ada ininya dulu, ada tahap-tahapannya begitu. Bagaimana caranya Ibu memberikan pembelajaran yang mampu membuat siswa-siswi dapat menerima pembelajaran dengan baik? Ya, itu adalah tantangan bagi guru zaman now ya. Kenapa? Karena anak-anak sekarang itu berbeda jauh dengan saya dulu. Sudah berbasis digital sekarang. Kemudian anak-anak itu juga sudah luar biasa kreatif dan critical thinkingnya, kritisnya luar biasa, sehingga guru zaman now itu harus menguasai 4 keterampilan. Yang pertama, dia harus memiliki critical thinking, berpikir kritis, sehingga pikiran kritisnya itu ditularkan kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, buka mindset gitu ya. Yang kedua, kreatif dan problem solving. Jadi guru itu punya kepekaan yang tinggi. Ketika konten atau pelajaran ini kok tidak menyenangkan, kita cari media yang sekiranya menyenangkan untuk anak-anak, itu kreatif. Kemudian yang ketiga, guru itu harus kolaboratif. Jadi guru itu sekarang tidak boleh egois, saya saja yang pintar, enggak, harus kolaborasi. Bagaimana kalau saya aku udah ngajar kok monoton ya, aku tak lihat guru teman sejawat saya yang kayaknya kok pelajarannya menyenangkan. Nah, baru dia belajar dari situ, kemudian ditularkan, diaplikasikan. Kemudian yang terakhir adalah komunikatif. Guru itu harus komunikatif. Kalau misalnya guru itu tidak dua, hanya dia ceramah satu arah, anak-anak ditutup rapat, gak ada yang berpendapat, ya jelas mas tidak nyampe gitu. Makanya itulah cara bagaimana siswa-siswi bisa menerima pembelajaran gitu. Nah, Ibu dapat membagi waktu dalam hal proses belajar mengajar dan pekerjaan rumah kan? Iya. Ya, jadi guru itu satu-satunya profesi yang pekerjaannya itu di bawah di rumah ya, kemudian tidak selesai kalau ngoreksi, kemudian membuat administrasi ya, ini insidental menurut saya. Jadi kadang-kadang itu full banyak banget, itu biasanya ada di momen-momen mau rapotan, kemudian awal tahun, kemudian akhir semester gitu ya. Jadi ya memang harus, kalau dibawa di rumah ya harus pinter-pinternya kita ngatur waktu, mana yang ke dapur, mana yang waktunya ini gitu.
Bagaimana ibu secara konkret berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di dalam lingkungan sekolah? Oke. Tentunya saya ini pemegang kebijakan, oke. Jadi semuanya itu boleh memberi masukan. Namun saya sebagai pucuk pimpinan kepala sekolah itu harus mendengarkan aspirasi kanan kiri. Namun yang menjadi penanggung jawab adalah saya, sehingga kebijakan itu adalah bukan hak, tugas tupoksi saya. Nah itulah yang menjadi peran penting Mas, dalam menjalankan suatu organisasi. Nah kalau kita nggak bisa atau takut mengambil resiko, ya kita berarti nggak mau berperan dong, gitu ya. Guru pun menyampaikan masukan itu juga dia beresiko loh. Ketika guru itu ngomongnya, dan misalnya masukannya itu terlalu idealis, tidak bisa diterima oleh banyak orang, ya harus mau menerima. Tapi ketika guru itu ya tentunya semuanya punya resiko gitu ya. Tapi yang penting kita berperan aktif dan positif gitu. Apa tindakan yang ibu ambil untuk memastikan bahwa semua siswa merasa dihargai dan termotivasi dalam lingkungan pendidikan? Ya, Mas, mengapresiasi apapun, sekecil apapun pencapaian mereka gitu ya, sehingga kita itu anak-anak merasa diapresiasi, kemudian akhirnya menjadi terbangun kepercayaan dirinya. Aku ingin ngetok aja diapresiasi sedemikian rupa. Bagaimana ketika saya nanti lebih dari itu? Nah itu akan membentuk karakter percaya diri gitu. Nah kalau semua siswa merasa dihargai, ya kita harus membiasakan teman-teman guru seperti itu. Jadi guru itu jangan memasukkan memberikan image kepada anak-anak perorangan. Kamu itu pasti susah kalau diajak ibu misalnya gitu. Anak ini yang terpikir nggak ada baiknya ya saya itu. Tapi kalau dicoba dibalik kata-katanya, kamu tadi sudah berusaha, benar ibu lihat kamu sudah banyak usaha tadi. Nah besok lebih rajin lagi ya, supaya hasilnya lebih baik dari hari ini. Nah, itu kan kalimat-kalimat itu kan kalimat yang mudah dan susah untuk dilakukan ya, kadang-kadang lupa untuk dilakukan. Kadang-kadang anak-anak berbuat baik ya gak diapresiasi. Begitu dia sekali saja kedapatan ke kantin ya, ke kamar mandi, tapi dia menggok ke kantin, wah itu dibawa ke BK, kemudian secara main seakan-akan kemarin dia tidak ada baiknya gitu. Apa strategi ibu dalam meningkatkan interaksi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar? Meningkatkan interaksi dan keterlibatan siswa, yaitu kembali lagi bahwa guru itu harus merubah mindset gitu ya. Sekarang itu siswa itu bukan objek pembelajaran, tapi mereka subjek pembelajaran. Jadi mereka pelaku, mereka pembelajar, mereka yang harus membangun konsep sendiri, bukan diberitahu, tapi dia harus mencari tahu. Kalau diberitahu kan terus begitu, akhirnya tidak ada daya juang anak-anak itu. Sehingga menurut saya meningkatkan interaksi dan keterlibatan siswa dalam satu-satunya adalah guru harus mengurangi teacher center learningnya. Bagaimana guru biar tidak, kelas itu bukan milik guru, kelas itu milik anak-anak, guru itu hanya fasilitator. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tentang ini, kira-kira kalau belajar tentang ini kita pakai apa ya enaknya? Game, misalnya gitu. Nah ibu tolong dibuatkan gamenya seperti apa. Nah itu kan akhirnya mereka merasa memiliki gitu, memiliki
kelasnya, bukan begini ya konvensional. Anak-anak nggak pakai lihat, anak-anak langsung masuk. Anak-anak tolong, sekarang ibu mau menjelaskan tentang ini. Sudah belajar di rumah? Belum. Gimana sih kamu itu? Coba buka bukunya sekian. Langsung dibadai bang. Apa yang dimaksud ini? Waduh, itu jelas kaku ya. Dan itu tidak disenangi anak-anak. Anak-anak itu tidak begitu, tapi anak-anak ditantang mencari sumber sendiri. Anak-anak sekarang kita belajar tentang ini. Nah kira-kira kamu tahu enggak apa sih ini tuh? Wah, banyak yang ngomong. Nah, coba sekarang kita lihat di buku. Coba kamu boleh mencari dari mana saja selain di buku. Benar enggak pengertianmu tadi? Nah, kalau udah dapet, tolong beritahu ibu. Nah, itu hal-hal kecil yang menantang anak-anak ya supaya terlibat lebih aktif daripada hanya sekedar guru main perintah. Gitu. Monggo. Sudah. Bagaimana cara ibu mengevaluasi atau mengoreksi cara mengajar untuk melakukan perbaikan? Ya, refleksi. Dengan refleksi, jadi kita itu mencoba mengulang kembali dengan anak-anak. Anak-anak, apa yang kita pelajari hari ini, coba ya kita refleksi bersama. Kira-kira anak-anak diajak pikir untuk mengulang kembali, mereview kembali belajar tadi, sehingga kekurangannya itu akan menjadi acuan perbaikan untuk pertemuan selanjutnya. Dengan begitu guru terbantu. Anak-anak gak paham ternyata tentang ini. Kenapa nak kok gak paham? Itu refleksi. Iya bu, sulit bu, karena ini itu. Oh ya sudah. Kira-kira rencana kita pertemuan yang akan datang supaya kamu paham. Kira-kira bagaimana? Lah itu adalah menurut saya kok memanusiakan manusia ya. Jadi anak-anak itu dibangun untuk berpikir sendiri, kemudian kita hanya meneruskan saja gitu. Apakah ibu terlibat dalam kegiatan atau program pengembangan profesional tertentu untuk meningkatkan keterampilan dalam pengajaran? Jika iya, apa manfaat yang ibu harapkan dari partisipasi dalam program tersebut? Iya. Ini namanya pengembangan diri ya. Jadi guru itu tidak hanya membuat RPP kemudian menyampaikan materi sesuai apa yang di RPP, rencana pembelajaran, tapi guru itu harus sadar diri. Saya itu kok lemahnya di sini ya, literasi saya kurang. Oh, saya kurang menguasai media pembelajaran. Saya akan cari pengembangan diri itu. Kira-kira saya harus belajar kemana? Sekarang guru-guru itu sudah difasilitasi dengan PNM, platform Merdeka Mengajar. Jadi di situ adalah tempat semua apa yang ingin kita cari di situ ada tentang keguruan ya. Itu pengembangan diri, pengembangan profesional. Bisa jadi saya ikut lomba. Saya pernah ikut lomba, alhamdulillah 5 finalis kepala sekolah nasional. 5 finalis saya, pemenangnya ternyata Jember, saya juara 3. 5 finalis itu termasuk Petra 1. Itu ketika saya ikut lomba digitalisasi, transformasi digital di sekolah. Nah itu saya tertantang banget. Dengan begitu saya tahu, oh ternyata di sana itu begitu, di sana sekolah ini begitu. Menang tuh karena ini. Di situ saya merasa, oh ini yang bagus tuh penerapan di sekolah saya. Oh ini dengan lomba, kemudian ikut seminar, webinar, kemudian ikut pembinaan yang diselenggarakan oleh institusi terutama Dinas Pendidikan Kota Surabaya, kemudian MKKS atau Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dan lainnya, masih banyak lagi. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kembali kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami dan Ibunya mohon maaf. Sama-sama, saya juga minta maaf kalau ada jawaban yang kurang memuaskan. Yang pertama, apabila ada pekerjaan yang belum diselesaikan oleh rekan kerja yang tidak dapat masuk kerja, Bapak akan membantu untuk mengerjakan tugasnya. Ya, saya akan membantu karena memang ini berkaitan dengan kinerja sebuah tim. Jadi
keberhasilan tim ini sangat ditentukan, walaupun memang ya agak berat bagi saya. Yang kedua, bagaimana jika ada terdapat konflik di dalam organisasi, apakah Anda akan selalu menjaga nama baik organisasi? Pastinya nama organisasi itu harus dijaga lebih, dan juga memang integritas seorang pendidik, yaitu ya adalah nama organisasinya. Selanjutnya, apakah Bapak berkenan mendengar keluhan siswa terkait permasalahan internal sekolah dan memberi saran? Nah, kalau itu juga pasti, karena memang guru itu pasti berhubungan sama siswa. Jadi apa yang menjadi keluh kesah siswa, ya memang guru harusnya tahu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bagaimana cara Bapak memberikan pembelajaran yang mampu membuat siswa-siswi dapat menerima pembelajaran dengan baik? Ya, untuk penerimaan siswa agar pembelajarannya baik, tentunya saya itu memiliki sebuah metode yang namanya cooperative learning. Jadi siswa itu dapat bekerja sama dengan teman sebayanya. Nah, itulah yang membuat akhirnya siswa itu tidak terpaku dengan guru saja, tapi juga dengan siswa lainnya itu bisa saling belajar. Lalu, bagaimana Bapak secara konkret berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan sekolah? Untuk pengambilan keputusan sendiri, kebetulan saya juga tergabung dalam anggota tatip, jadi tata tertib sekolah. Nah, itulah yang membuat akhirnya saya mengemban tugas untuk menertibkan mulai dari atribut siswa, terus kelakuan siswa, dan hal itulah yang membuat saya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir, apa strategi Bapak dalam meningkatkan interaksi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar? Nah, interaksi yang dimaksud di sini pasti pembelajaran yang digunakan oleh guru haruslah inovatif, menggunakan media-media yang terbarukan, terus juga menggunakan sistem belajar di mana tidak terpaku dengan guru, melainkan ada keterlibatan siswa di dalamnya. Dan itulah yang membuat akhirnya suasana di kelas itu bisa hidup, bukan hanya terpaku dengan guru, melainkan juga siswa bisa tergabung jadi satu dalam proses tujuan pembelajaran.